Bayangkan sebuah kebun mandiri yang menyiram dirinya sendiri, melindungi dirinya dari hama, dan meninggalkan Anda tanpa pekerjaan selain berdiri dan menikmatinya. Kedengarannya seperti mimpi? Sama sekali tidak. Orang Amish, dengan gaya hidup sederhana yang selaras dengan alam, telah menciptakan teknik berkebun cerdas yang memangkas setengah usaha Anda sekaligus menjamin panen melimpah. Hari ini, kita akan mengungkap 25 tips berkebun luar biasa dari mereka, praktis, hampir tanpa biaya, dan sangat menginspirasi. Penasaran ingin tahu rahasia pertama, cara kecil namun mendalam untuk menjaga masa depan kebun Anda? Mari melangkah ke dunia Amish. 1. Kantong biji, menjaga warisan panen. Bayangkan memegang biji dari kebun kakek nenek Anda, siap untuk musim tanam baru. Bagaimana cara menjaganya tetap aman? Orang Amish menjahit kantong katun dari sisa potongan kain, menciptakan wadah berpori yang melindungi biji dari tikus dan jamur. Mereka memberi label dengan hati-hati pada setiap kantong, sesuai jenis biji dan tahun panen menggunakan tinta tahan pudar, memastikan biji bertahan lebih lama dibandingkan kantong kertas tipis atau plastik sekali pakai. Solusi tanpa biaya ini menjaga biji tetap awet bertahun-tahun, melindungi warisan pertanian keluarga. Hanya dengan sepotong kain lama dan sedikit keterampilan, Anda bisa menjaga biji tetap aman dan siap untuk panen di masa depan. 2. Menyimpan apel dalam jerami, manis dan renyah. Sepanjang musim dingin. Saat musim dingin tiba, bukankah Anda ingin menggigit apel manis dan renyah, seolah baru dipetik? Orang Amish menyusun apel berlapis jerami bersih dalam peti kayu, menciptakan lingkungan sempurna untuk menjaga buah tetap segar selama 4-6 bulan tanpa pendingin. Jerami menyerap kelembapan, mencegah memar, dan menjaga suhu stabil pada 30-30 dikui, mempertahankan rasa manis dan kerenyahan apel. Tanpa listrik, tanpa solusi mahal, trik sederhana ini mengubah peti kayu menjadi ranjang hangat bagi apel, memungkinkan Anda menikmati buah segar sepanjang musim dingin. Dengan jerami bersih dan peti kayu kokoh, Anda sudah memiliki gudang apel berkelanjutan. 3. Dinding batu, mikroklimat untuk tanaman Anda. Mungkinkah batu di sekitar rumah Anda membantu menjaga kebun tetap hangat saat malam beku? Orang Amish membangun dinding batu rendah di sisi utara, bedengan kebun untuk menyerap panas di siang hari dan melepaskannya di malam hari, menaikkan suhu kebun 5 degree Celcius, silau 18 dekiku matamu mabufu. Teknik ini membantu tanaman penyuka panas seperti tomat dan cabai bertahan dari embun beku mendadak tanpa pemanas atau listrik. Batu-batu itu bekerja diam-diam, menciptakan mikroklimat hangat yang memperpanjang musim tanam tanpa biaya tambahan. Hanya dengan beberapa batu, Anda bisa mengubah kebun menjadi tempat aman bagi tanaman Anda. Ambil di tempat ikatan batang jagung, pelindung alami dari angin dingin. Bisakah batang jagung kering menjadi penjaga kebun Anda dari angin dingin? Setelah panen jagung, orang Amish mengikat batang menjadi ikatan tegak dan menempatkannya di sekitar kebun untuk melindungi tanaman tahunan seperti pohon buah atau sayuran musim dingin. Ikatan ini menahan salju, mengisolasi tanah, dan menciptakan mikroklimat hangat sekaligus menambah pesona pedesaan pada kebun musim dingin. Sepenuhnya gratis, metode ini mengubah limbah pertanian menjadi pelindung alami, membantu tanaman bertahan dari cuaca keras tanpa alat mahal. 5. Cold frame dari jendela lama, musim tanam tanpa akhir. Mungkinkah jendela tua di gudang Anda memperpanjang musim tanam? Orang Amish menggunakan kembali jendela kaca lama untuk membuat cold frame, melindungi tanaman dari cuaca dingin sekaligus menghemat vipu di wahud seratul dibandingkan frame komersial. Kaca memberikan cahaya optimal dan ventilasi yang bisa diatur, memungkinkan sayuran hijau dan bibit tetap tumbuh subur meski dalam kondisi dingin. Metode cerdas dan hemat biaya ini mengubah bahan buangan menjadi alat produktivitas kebun sepanjang tahun. Tebedahak mim, hotbed dari kotoran hewan, musim semi datang lebih awal,
Bisakah kotoran kuda membangunkan kebun Anda sebelum musim semi tiba? Orang Amish menggali parit sedalam 18 inci, mengisinya dengan kotoran kuda segar, lalu menutupinya dengan 6 inci tanah subur untuk menciptakan bedengan hangat alami. Saat kotoran terurai, ia menghasilkan panas, memungkinkan tanaman tumbuh 6 minggu lebih awal dan menjaga tanah tetap hangat meski cuaca musim semi masih dingin. Tanpa peralatan pemanas mahal, metode ini memberi awal yang kuat pada bibit sebelum musim tanam utama dimulai. 7. Jarak tanam dengan ukuran tubuh. Tubuh Anda sebagai alat ukur. Bisakah tangan dan kaki Anda menggantikan penggaris untuk membuat kebun sempurna? Orang Amish menggunakan tangan mereka 8,9 inci untuk memberi jarak pada kubis, ibu jari 1 inci untuk benih kecil seperti wortel dan kaki untuk mengukur barisan. Tanpa perlu penggaris, mereka mencapai tata letak kebun yang presisi, mencegah penumpukan tanaman yang dapat menyebabkan penyakit sekaligus menghemat waktu dan memaksimalkan efisiensi. Teknik sederhana dan alami ini menjaga kebun tetap lapang, sehat, dan produktif. 8. Tes kesiapan tanah. Rahasia di telapak tangan Anda. Bisakah tanah memberitahu kapan ia siap ditanami jika Anda tahu cara mendengarkannya? Orang Amish menggenggam segenggam tanah, memerasnya kuat-kuat, lalu menusuknya dengan jari. Jika tanah hancur, berarti siap ditanami. Jika tetap lengket, mereka menunggu 3-7 hari lagi. Metode ini menggantikan pengukur kelembapan dan menghindari pemadatan tanah yang bisa merusak strukturnya dari waktu ke waktu. Sederhana dan gratis, teknik ini membantu Anda menanam pada waktu yang tepat, memastikan pertumbuhan kuat dan sehat. 9. Merendam benih dengan air hujan. Awalan untuk pertumbuhan. Bisakah air hujan membantu benih bangun lebih cepat dari yang Anda kira? Orang Amish merendam benih dalam air hujan selama 12 jam sebelum ditanam, mendorongnya berkecambah 2-3 hari lebih awal. Dengan pH alami dan kandungan mineral yang lebih baik daripada air keran, air hujan bertindak sebagai sarapan bergizi bagi benih. Tanpa perlu stimulan mahal, metode ini memberi tanaman awal yang kuat, meletakkan dasar untuk musim tanam yang produktif. 10. Kedalaman tanam jagung, akar kuat, tanaman tahan banting. Bisakah sedikit penyesuaian pada kedalaman tanam membantu jagung bertahan dari badai? Orang Amish menanam biji jagung sedalam 3 kali lebar biji, lebih dalam di tanah berpasir, dan lebih dangkal di tanah liat. Praktik ini meningkatkan tingkat perkecambahan dari 60% menjadi 90%, menghasilkan tanaman yang kuat, tahan angin, dan tahan kekeringan tanpa perlu penanaman ulang yang mahal. Perubahan sederhana dengan hasil besar, memastikan panen jagung yang kokoh dan andal. 11. Ayam untuk pengendalian hama. Tim pembersih alami. Bisakah sekawanan ayam menjadi tim pengendali hama gratis Anda? Setelah panen, orang Amish melepaskan ayam ke kebun, di mana mereka dengan semangat mematuk telur dan larva hama, mengurangi masalah hama sebesar 70-80% untuk musim berikutnya. Pembersih energik ini juga memangkas biaya pakan. Tanpa bahan kimia, metode ini menjaga kebun tetap bersih, aman, dan sangat efektif. 12. Penghalang abu dan kapur, pagar alami untuk hama. Bisakah abu perapian melindungi tanaman Anda dari hama? Orang Amish mencampurkan abu kayu dari perapian dengan kapur pertanian dalam rasio 1:1, lalu menaburkannya di sekitar pangkal tanaman untuk menghalau siput, ulat tanah, dan semut. Campuran basa ini merusak serangga bertubuh lunak dan menciptakan penghalang alami yang mereka hindari. Lebih murah daripada pestisida kimia, campuran ini hanya perlu diaplikasikan ulang setelah hujan, menjaga kebun tetap aman dan bebas hama tanpa biaya tambahan. 13. Diatomaceous earth, pertahanan mekanis terhadap serangga. Bisakah bubuk yang berasal dari tanah mengalahkan hama sekaligus aman bagi tanaman? Orang Amish menaburkan diatomaceous earth kelas pangan di sekitar pangkal tanaman untuk melawan siput, kutu daun,
dan serangga merayap tanpa bahan kimia. Bubuk ini bekerja secara mekanis, mencegah serangga mengembangkan resistensi, dan aman bagi tanaman maupun manusia. Efektif dan ramah lingkungan, metode ini bertindak seperti kebijaksanaan nenek untuk melindungi kebun secara alami. 14. Perangkap lampu minyak, penjaga malam yang tak kenal lelah. Bisakah lampu minyak bekerja saat Anda tidur untuk menjaga kebun tetap aman? Pada malam hari, orang Amish menempatkan wadah berisi air sabun di bawah lampu minyak, menggunakan cahaya untuk menarik serangga berbahaya. Serangga jatuh ke dalam air sabun dan mati, melindungi hingga 1/4 hektar kebun tanpa bahan kimia beracun. Sistem ini bekerja diam-diam dan andal, seperti penjaga malam yang setia, menjaga tanaman tetap aman sepanjang malam. 15. Lapisan tanah liat kolam, cadangan air hujan gratis. Bisakah tanah liat kolam menjadi cadangan air untuk hari-hari kering? Saat menggali kolam, orang Amish menyimpan tanah liat untuk melapisi area penyimpanan air hujan, mencegah kebocoran lebih efektif daripada pelapis sintetis. Tanah liat ini membantu kebun bertahan dari kekeringan tanpa bergantung pada pasokan air kota. Solusi berkelanjutan tanpa biaya ini mengubah tanah liat menjadi brankas air alami. 16. Jalur mulsa jerami, sistem irigasi alami. Bisakah jalur kebun berfungsi ganda sebagai penyiram diam-diam? Orang Amish membuat jalur selebar 3 kaki di antara bedengan kebun, melapisinya dengan jerami tebal untuk menyerap air hujan, dan perlahan menyalurkannya ke akar tanaman. Jerami ini terurai secara bertahap, memperkaya tanah sekaligus menyediakan jalur jalan yang nyaman. Tanpa sistem irigasi rumit, metode ini menjaga kebun tetap subur sambil menghemat air dan tenaga. 17. Penahan angin alami, mikroklimat yang hangat. Mungkinkah tanaman hijau di sekitar kebun menjadi perisai bagi tanaman muda? Orang Amish menanam pohon atau pagar tanaman di sekitar kebun mereka untuk mengurangi kecepatan angin sebesar 50 atau 50%, menciptakan mikroklimat yang melindungi tanaman muda. Penghalang alami ini juga mengurangi penguapan air hingga 30%, menghemat usaha penyiraman, dan menjaga kebun tetap aman dari cuaca ekstrem. Solusi sederhana dan alami ini memastikan kebun tetap hangat dan tumbuh subur. 18. Parit irigasi, air langsung ke akar. Bisakah parit kecil menjadikan penyiraman sebagai sebuah seni? Orang Amish menggunakan cangkul untuk menggali parit dangkal di antara barisan tanaman, mengarahkan air hujan atau irigasi langsung ke akar, dan mengurangi pemborosan air hingga 60% dibandingkan sprinkler. Metode ini juga mencegah erosi tanah saat hujan deras, memastikan tanaman tetap terhidrasi bahkan di musim kering. Pendekatan sederhana dan cerdas ini menyampaikan air tepat di tempat yang dibutuhkan. 19. Tongkol jagung untuk tanah liat, membantu tanah bernapas. Bisakah tongkol jagung yang dibuang membantu tanah liat yang padat bernapas lebih baik? Orang Amish menggiling tongkol jagung kering dan mencampurnya ke dalam tanah liat setiap musim gugur, menciptakan kantong udara dan saluran drainase yang mengubah tanah keras menjadi tanah gembur yang mudah diolah. Tongkol jagung ini terurai perlahan selama 2-3 tahun, memperbaiki tanah tanpa perlu bahan tambahan mahal. Limbah sederhana ini mempersiapkan lahan untuk tanam yang lebih produktif. 20. Bajak musim gugur, membiarkan musim dingin bekerja. Bisakah musim dingin menjadi pembudidaya alami tanah Anda? Di akhir musim gugur, orang Amish membajak ladang mereka, membiarkan permukaan tetap kasar agar siklus beku cair musim dingin memecah tanah liat yang berat. Proses ini memperbaiki struktur tanah, meningkatkan penyerapan air hingga 40%, memperkuat ketahanan terhadap kekeringan, dan mengurangi kebutuhan irigasi musim semi. Pendekatan cerdas ini membiarkan alam mempersiapkan tanah untuk Anda. 21. Abu kayu dan kotoran, ayam, pupuk sempurna. Bisakah perapian dan kandang ayam menghasilkan emas cair untuk tanah Anda?
Orang Amish mencampurkan 1 bagian abu perapian dengan 4 bagian kotoran ayam yang sudah matang untuk membuat pupuk seimbang yang meningkatkan pH tanah, menambah kalium, dan tidak merusak akar. Campuran ini lebih unggul dibandingkan pupuk komersial sekaligus sepenuhnya gratis. Siapa sangka perapian dan kandang ayam bisa menjadi duo emas bagi kebun. 22. Kompos lantai lumbung. Emas dari lumbung. Bisakah lantai lumbung menjadi harta karun bagi kebun Anda? Setiap minggu, orang Amish menyapu lumbung, mengumpulkan jerami, kotoran, dan sisa makanan untuk membuat kompos dengan rasio karbon ke nitrogen yang ideal. Pada musim semi, mereka menyebarkan lapisan campuran setebal 2-3 inci di sekitar tanaman, memungkinkan nutrisi meresap ke dalam tanah sepanjang musim tanam, sekaligus menghilangkan kebutuhan akan pupuk kimia yang mahal. Limbah lumbung ini berubah menjadi emas hitam, menyuburkan tanah tanpa biaya tambahan. Dari kantong penyimpan benih hingga kompos lantai lumbung, 25 tips berkebun. Amish ini bagaikan permata tersembunyi, membantu kebun Anda merawat dirinya sendiri sambil tetap melimpah. Setiap tip adalah pelajaran dari alam, mengurangi usaha dan meningkatkan kegembiraan berkebun. Tips mana yang akan Anda coba lebih dulu? Bagikan pendapat Anda di bawah dan sebarkan tentang teknik berkebun cerdas dan berkelanjutan ini.